Di reading kali ini akan aku lihatkan buat kamu ya dengan bantuan kartu tarot seperti apa jodoh yang akan datang di hidup kamu. Kalau kamu penasaran, simak videoku, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni. Kalau kamu baru pertama kali kesini, aku seorang tarot reader. Dan di reading kali ini aku akan memakai tema kesukaan kamu semua, yaitu jodoh. Detail jodoh kamu, jodoh seperti apa yang akan datang di hidup kamu nanti. Jadi kalau kamu penasaran, simak videoku. Tapi karena bulan ini bertepatan dengan bulan Ramadan, yang mana aku setiap sore harus masak dan berburu takjil, jadi nanti di setiap video pilih kartuku, aku hanya akan menyediakan dua file atau dua kartu gitu ya, seperti sekarang. Di depan kamu sudah ada dua gambar yang sudah aku pilihkan. Silakan pilih satu gambar mana yang paling memanggil hati kamu untuk aku spill jodoh seperti apa yang akan datang nanti buat kamu. Jadi pilih baik-baik, dengarkan intuisi kamu dan pilih mana yang paling memanggil hati kamu. Apakah di gambar pertama atau gambar kedua? Kalau kamu sudah yakin dengan gambar yang kamu pilih, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih gambar pertama, akan aku lihatkan di sini seperti apa jodoh yang akan datang di masa depan kamu. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku mulai aja di sini ya. Ciri-ciri jodoh kamu atau mungkin kapan waktunya, cinta seperti apa yang akan dia hadirkan buat kamu. Coba akan aku lihat di sini. Ada Six of Pentacles, Three of Wands, oh Knight of Swords. Yang bisa aku lihat di sini ya, dia adalah orang yang sangat pemurah hatinya, dalam artian dia tipikal orang yang sangat peduli dengan kamu, terutama sebagai jodohnya. Jadi dia tipikal orang yang loyal. Kamu kan mungkin pernah berdoa, Tuhan tolong hadirkan ke saya seorang laki-laki atau mungkin perempuan gitu ya, yang pekerja keras, yang loyal, terutama kalau kamu perempuan. Terutama kalau kamu perempuan yang laki-laki ini pekerja keras, loyal sama dia, loyal banget. Dan kamu jangan kaget kalau misalnya dia ini suka ngasih sedekah atau ngasih bantuan ke orang yang membutuhkan gitu. Entah korban bencana, korban perang. Pokoknya kalau dia ngeliat orang susah tuh kayak pingin bantu. Jangan ditahan-tahan. Kalau memang dia begitu, maka izinkan dia menabung karma baik yang nanti akan berguna buat dia, berguna juga buat hubungan kamu dan dia. Dan dia di sini tipikal orang yang suka sharing mengenai hidupnya, cerita-cerita hari ini, sharing tentang perasaan-perasaannya. Kalau misalnya dia sudah terbuka mengenai apa yang dia rasa kepada kamu, berarti kamu adalah orang yang dia percaya. Karena sebenarnya dia tipikal orang yang gak terlalu suka tuh mengumbar-ngumbar ceritanya, hari-harinya. Tapi kalau dia sudah percaya untuk cerita apapun, bahkan mungkin menangis di depan kamu, berarti kamulah orang yang memang dia percaya gitu di sini. Untuk berbagi banyak hal seperti itu. Dan ya hatinya sangat baik ya. Suka tersentuh dengan hal-hal yang humanis gitu. Kalau aku lihat emang dia bakat lahirnya begitu. Jadi ketika nanti kamu melihat dia sedekah, bantuin orang, bukan karena dia pengen apa ya, kayak ini aku bisa gitu kepada kamu, kayak pengen supaya kamu tertarik, terpesona, enggak. Memang dia bakat lahirnya sebaik itu hatinya dia. Jadi ya kamu dukung aja kalau emang dia suka berbagi dengan banyak orang gitu. Nah, kalau aku lihat di sini tipikal orang yang sangat punya visi misi, impian dia sangat besar. Impian dia sangat besar, dia bahkan berani merantau ke luar kota, ke luar negeri, meninggalkan orang tuanya yang sangat dia cintai, meninggalkan kotanya yang sangat nyaman untuk pembelajaran di hidupnya dia, entah untuk bekerja, kuliah, pengalaman-pengalaman baru. Jadi jangan kaget kalau misalnya mungkin dia dan kamu nanti ketemunya di kota atau negara yang beda, atau bahkan mungkin nanti kalau dia sudah semakin serius sama kamu, dia akan bilang, kamu mau nggak kalau misalnya setelah kita menikah nanti, atau bahkan sebelum menikah kayaknya aku ada rencana buat cita-cita ke negara mana, ke kota mana, kayak gitu. Impian dia sebesar itu, makanya dia butuh dukungan dari kamu. Karena aku lihat memang dia tipikal orang yang selalu berani mengambil resiko. Ya namanya tinggal di luar kota, tinggal di luar negeri, mengambil pekerjaan apa, itu kan kita nggak pernah tahu ya kondisinya seperti apa. Walaupun dengan persiapan, tapi ya butuh orang-orang berani. Dia tipikal yang berani. Dia juga bukan tipikal orang yang akan mengulur-ngulur waktu ketika dia suka sama kamu. Dia akan dengan jelas bilang, aku tertarik dengan kamu, mau nggak kita mencoba
pacaran atau mungkin memulai sebuah kisah berdua yang kalau misalnya nanti kita semakin kompak, mudah-mudahan kamulah jodohku. Nah, dia tuh sudah ada energi seperti itu kepada kamu. Cerdas, tipikal, so far dari kartu yang sudah terbuka, aku lihat dia cerdas. Kayaknya kalau kamu suka dengan tarot-tarot, video tarot aku gitu ya, kayaknya dia nggak suka. Kayaknya dia lebih suka sesuatu yang logis, sesuatu yang pakai data, sesuatu yang sudah terukur secara ilmiah gitu-gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi memang tipikal yang cerdas sih kalau aku lihat. Dan tipikal yang sangat pekerja keras. Dia bukan tipikal yang malas-malasan, yang seharian cuma main game, yang nggak ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab dia sangat besar. Dia sangat suka kalau dia menjadi superhero-nya kamu. Dia akan senang kalau dia bisa membantu kamu memecahkan masalah-masalah kamu. Karena bagi dia itulah hadirnya dia di hidup kamu tuh seperti itu gitu. Dan di sini karena dia memang tipikal yang logis ya. Bukannya dia menggampangkan perasaan kamu, tapi kamu yang harus jelas bilang ke dia kayak, sayang aku tuh lagi sedih hari ini, atau sayang aku tuh sebenarnya kecewa dengan sikap kamu, dengan kata-kata kamu kemarin, aku sedih banget loh gitu. Dia harus tahu gitu, jangan sampai kamunya memendam kayak ya udahlah aku nggak mau berantem, aku diem aja, tapi dia malah nggak belajar sesuatu tentang kamu. Jadi dia pun akan belajar, oh ternyata kamu nggak suka ya kalau misalnya aku tuh berbuat seperti ini, oh kamu tuh sedih ya kalau aku berkata-kata seperti ini, gitu-gitu loh. Dia harus tahu, karena dia harus belajar gitu loh, kayak nanti kedepannya dia nggak mengulang kondisi yang sama gitu. Jadi jangan sampai kamu karena terlalu sering memendam dan berharap hubungan kamu damai, kamu jadi kayak udahlah yang penting nggak berantem, aku pendem aja perasaan gak enak nih, jangan. Karena dia juga harus belajar, dia akan berterima kasih justru kalau kamu mau jujur mengenai apa yang kamu rasakan. Iya, di sini jangan sampai kamu tuh kayak terlalu memendam sehingga nanti meledak suatu waktu. Karena bagi dia itu akan menyakitkan bagi dia juga. Dan di sini dia tipikal orang yang kalau kamu mau jujur, mending jujur. Bicarakan berdua di ruang private kalian gitu, entah di dalam mobil atau di cafe yang tenang kondisinya. Kamu bilang, iya sayang, aku sebenarnya masih ada trauma mengenai orang tua aku, sebenarnya aku masih takut jatuh cinta, sebenarnya aku sedang berjuang untuk bisa percaya dengan seseorang gitu. Kamu bilang aja ke dia. Jangan, ya kalau kamu ngerasa kayaknya kata-kataku bakal menyinggung dia deh kak, minta maaf dulu. Maaf ya sayang kalau mungkin nanti kejujuran aku atau apa yang aku sampaikan mungkin membuat kamu kaget atau mungkin membuat kamu sedikit marah atau kecewa, tapi buat aku lebih baik aku jujur, lebih baik kamu dengar dari aku daripada kamu dengar dari orang lain gitu sih. Itu salah satu treatment untuk menghadapi jodoh kamu ya. Jadi dia intensinya bagus sejauh ini buat kamu yang memilih gambar pertama. Kemudian aku mau ambil deck oracle ini tuh banyak banget sebetulnya, cuma aku ambil setengah buat kamu yang memilih gambar pertama. Kita akan lihat kondisi kamu akan seperti apa bersama dengan dia. Ada worthiness di sini, kamu layak untuk bahagia. Jadi di sini untuk kamu bisa menarik energi dia, untuk kamu bisa nyaman bersama dengan dia, maka yang juga dia harapkan adalah kamu di sini mencintai diri kamu. Jadi dia akan lebih nyaman kalau pertama iya kamu jujur, dan kamu juga, dia tuh kurang nyaman kalau misalnya kamu itu kayak iya deh kamu pinter, kamu apa-apa, aku tuh apalah gitu. Dia tuh kurang suka dan bahkan nggak nyaman. Makanya di sini yang dia harapkan adalah nih, mumpung kalau misalnya kamu dan dia belum ketemu, ayo kamu di sini bahagiakan dulu diri kamu. Nanti hadirnya dia akan menyempurnakan kebahagiaan kamu. Jadi kamu jangan menunggu aku baru akan bahagia kak kalau aku ketemu dengan jodoh aku. Jangan menunggu dia. Kebahagiaan kamu tanggung jawab kamu gitu loh di sini. Dan kamu tuh harus yakin juga kalau kamu tuh layak, kamu berharga, kamu layak dicintai, kamu pantas mendapatkan orang sebaik dia. Ya dia manusia biasa, pasti ada kurang-kurangnya, pasti ada salah-salahnya, tapi setidaknya kamu tahu bahwa kamu bisa menarik energi orang sebaik ini. Dan ya cinta ke diri sendiri. Itu sebenarnya cara terbaik kamu untuk menarik dia. Dan serahkan ke Tuhan dengan jalan seperti apa kamu akan bertemu. Di sini kalau misalnya kamu pernah di situasi kamu berpisah, entah LDR, entah dia ghosting kamu, atau kamu kayak putus dengan cara yang kurang baik gitu ya. Di sini mungkin kamu juga harus belajar, dia nggak bisa 24 jam buat kamu. Ya, dia nggak bisa setiap hari hadir buat kamu. Terutama kalau tadi aku bilang ya, impian dia sangat besar. Dia sangat fokus nih kalau aku lihat dengan pendidikan dia, dengan pekerjaan dia.
untuk punya tabungan yang bagus, punya nama baik gitu ya, sehingga dia bisa bangga datang ke kamu dan bangga juga datang ke orang tua kamu nanti gitu. Jadi makanya untuk hal-hal sebesar itu, impian dia besar, makanya kenapa aku bilang dia nggak bisa 24 jam buat kamu. Kamu juga harus mengerti akan hal itu. Bukan berarti dia nggak cinta sama kamu, tapi justru yang dia perjuangkan ini buat kamu juga gitu loh, supaya nanti kamu, terutama kalau dia laki-lakinya ya, hidup layak, hidup nyaman, hidup tenang gitu. Itu sih makanya di sini kalau kamu ngerasa nggak yakin, kayaknya dia nggak pernah hadir kak buat aku, obrolin gitu loh di sini sama dia. Kayak, ya sayang, sebenarnya aku sedih sih, kemarin aku lagi ada masalah dan aku susah buat menghubungi kamu gitu-gitu. Itu sih, jadi aku rasa jangan terlalu mendramatisir keadaan yang sebenarnya bisa kamu obrolin sama dia, gitu. Terutama kalau memang kamu di sini bahasa cintanya quality time ya, kamu tuh pingin dia hadir ya, aku bisa paham. Cuma ya kamu harus mengerti juga sudut pandang dia, kenapa dia belum bisa 24 jam hadir buat kamu gitu loh. Dan di sini kalau emang kamu ngerasa masih ada trust issue, entah karena mungkin pengalaman kamu dengan mantan atau dengan crush atau mungkin dengan orang tua kamu sendiri bahkan, maka kamu di sini pelan-pelan ayo dituntaskan dulu trust issue-nya kamu. Sebelum kamu ketemu dia, akan lebih baik kalau kamu sudah selesai dengan isu ini. Karena nanti kamu akan merasa aman dengan dia. Kamu gak akan gampang melarang-larang dia hanya karena kamu cemburu atau iri dengan mungkin kehidupan dia atau mungkin dengan teman-teman dia yang banyak itu misalnya. Dan itu akan meminimalkan kamu untuk bisa berdebat marah-marah yang gak ada ujungnya gitu loh. Jadi kalaupun kamu ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, itu kamu tenang menghadapinya, kayak, iya sayang, aku tuh marah sebenarnya sama kamu. Kenapa aku setenang ini? Karena ya aku pingin kita ngobrolnya baik-baik gitu. Karena marah-marah pun juga gak akan menyelesaikan masalah. Nah kamu harus sampai di fase setenang itu di hubungan kamu dengan dia. Bukan untuk demi memanjakan dia, enggak, tapi ya hubungan yang tenang akan membuat kamu mengerti kayak hubungan ini layak nggak ya aku lanjutkan, kayak gitu-gitu ya. Kemudian apalagi di sini ada ask for help. Jadi kalau emang kamu punya trust issue yang sebesar itu, atau mungkin memang kamu di sini masih ada sisa-sisa trauma mungkin tentang orang tua, tentang mantan, atau apapun yang pernah membuat kamu kecewa di hidup kamu, kalau kamu ngerasa sekarang butuh bantuan, maka bantu diri kamu untuk dibantu seseorang. Entah kamu datang ke psikolog, atau mungkin kamu personal reading dengan aku, atau tarot reader lain, atau apapun itu yang kamu rasa bisa membantu diri kamu. Terutama kalau sebelumnya kamu pernah di abuse ya, pernah dapat tindak kekerasan mengenai secara emosional, bahkan mungkin kekerasan seksual, atau bahkan secara fisik, maka bantu diri kamu. Karena di sini kalau aku kembalikan ke awal kartunya, ini akan membantu kamu untuk ngeboost, memunculkan kembali rasa bahagia ke diri kamu, yakin tentang diri kamu, seperti itu sih. Jadi itu akan sangat membantu. Jadi dengan kamu membantu diri kamu, itu akan membantu kamu punya vibrasi yang bagus. Vibrasi yang bagus akan menarik orang terbaik, jodoh terbaik di hidup kamu gitu ya. Kemudian apalagi nih, kalau kamu bertanya-tanya, apa sih kak yang membuat dia itu jatuh cinta ke aku? Apa sih kak yang membuat dia tuh yakin untuk memilih aku di antara orang-orang lainnya gitu ya? Coba akan aku lihat di sini. Apa yang membuat dia yakin dan tertarik sama kamu? Kamu di sini punya selera humor, kamu suka bercanda. Dan ya, kamu tentu berharap hubungan ini berjalan dengan serius, tapi nggak ada salahnya di satu waktu kayak bercanda sama dia, ketawa-ketawa gitu-gitu loh. Jadi serius tapi juga di bawah fun. Aku rasa itu yang membuat dia suka sama kamu. Karena kamu tipikal yang kayaknya nggak gampang marah ya, kayak nggak gampang ngegas gitu loh. Jadi kamu tipikal yang santai, enak diajak bercanda, enak diajak serius gitu. Itu yang membuat dia nyaman sih di sini. Pada hal-hal yang memang sebaiknya diketawakan gitu loh. Jadi nggak yang setegang itu gitu loh hubungan kamu dan dia. Kamu punya tangan yang cantik. Nggak tahu kenapa, tapi bagi dia tangan kamu tuh menarik gitu. Entah memang kamu pinter ngerawat tangan kamu, kuku kamu bagus, atau kamu pakai perhiasan kayak gelang-gelang yang emang cantik di tangan kamu, dan dia tuh pingin banget selalu menggandeng tangan kamu. Terutama kalau memang nanti misalnya di saat pacaran kamu dan dia beda kota, beda negara, ketika ketemu sama kamu kayak, aku akan gandeng tangan kamu sebagai bentuk proteksi dia. Kayak aku akan melindungi kamu gitu. Selain memang tangan kamu bagus ya, jadi kamu mulai sekarang rawatlah tangan kamu sebaik-baiknya. Kemudian apalagi? Kamu cute, kamu imut, kamu bubbly itu ceria.
bisa membawa suasana yang enak gitu ya, bubbly, ceria, nggak gampang ngambek, nggak gampang drama, ya ceria aja gitu kamu. Senyumnya kamu, kayak energi kamu tuh bisa membuat nyaman orang-orang sekitar kamu. Aku rasa itu jangan akan membuat dia juga jatuh cinta sama kamu ya. Dan kamu tuh membuat dia merasa seperti menemukan rumah. Kan tadi aku bilang ya, dia tuh kalau sudah nyaman sama kamu, sudah cerita apa aja, bercanda, bahkan nangis di depan kamu, berarti kamulah memang rumah terbaiknya dia. Jadi kalau situasi itu kamu dapatkan ya, kamu patut berbahagia gitu ya. Kamu punya intuisi yang bagus. Kamu seperti detektif yang bisa mencari tahu kebenaran. Entah kenapa bagi dia itu sesuatu yang unik tentang kamu, dan itu membuat dia kayak unik ya, kamu lucu ya, kamu kayak gitu sih. Jadi ya terutama kalau kamu perempuan ya, biasanya perempuan memang intuisinya lebih kenceng, ya manfaatkanlah itu. Atau mungkin kamu sudah ada panggilan, mungkin pingin jadi tarot reader seperti aku gitu. Intinya itu sih, dia suka dengan sense kamu yang bisa membaca banyak hal gitu. Kemudian kenapa terbalik? Kemudian untuk situasi lainnya, coba kan aku lihat di sini situasi yang terjadi antara kamu dan dia. You deserve love. Di sini kartu pembukanya hampir mirip energinya dengan kartu worthiness, bahwa kamu tuh layak untuk mendapat cinta sebaik ini. Aku tuh sering banget ya, kayak klien atau mungkin yang komentar di bawah videoku tuh kayak, "Kak, apakah ini nggak too good to be true?" gitu ya. Sebenarnya aku pingin kayak ngasih pembelajaran buat yang menonton videoku, bahwa kamu harus punya mindset kamu tuh layak dan berharga untuk situasi seindah ini. Sekali lagi aku bilang, jodoh kamu manusia biasa. Ini bagus-bagusnya dia. Terlepas dari ini pasti dia ada kurang-kurangnya, udah pasti. Tapi yang pasti pingin aku sampaikan adalah kamu layak untuk dicintai. Pertama diri kamu sendiri, kemudian jodoh kamu. Kamu tuh lovable gitu loh. Lovable tuh layak dicintai, memang mengagumkan, mempesona. Kamu cute, kamu seindah ini. Jadi apa yang membuat kamu merasa kamu nggak layak dicintai gitu loh. Jadi boost atau mungkin tingkatkan lagi rasa bangga kamu ke diri kamu, bahwa kamu sudah melalui banyak hal dan kamu layak buat lebih bahagia gitu loh ke depannya. Ada deception di sini. Seseorang memakai masker, topeng palsu di hubungan ini. Jadi sekali lagi ini pesan dari semesta. Di awal hubungan sudah pasti kita pingin menunjukkan sisi terbaik kita. Tapi juga kamu di sini sangat boleh dan nyaman banget kalau misalnya melepas topeng kamu. Jadi jadilah diri kamu di depan dia. Manis-manisnya kamu, aneh-anehnya kamu, itu lepasin aja gitu. Karena dia pun juga harus tahu ya, diri kamu yang sebenar-benarnya itu seperti apa. Cara berpikir kamu, bagaimana cara kamu mengelola emosi, bagaimana kamu menghadapi situasi kalau kamu lagi ada masalah, kayak gitu. Dan itu akan membuat dia juga akan bisa membantu kamu dan memahami kamu lebih baik lagi. Gitu sih, jadi jangan terlalu lama pakai topeng. Mungkin di awal-awal pakai topeng lah ya, tapi semakin lama lepaskan topeng kamu pelan-pelan. Itu akan lebih baik untuk hubungan kamu dan dia. This could be the one. Ada sebagian dari kamu yang memilih gambar pertama ini sebenarnya sudah ketemu dengan jodoh kamu. Entah kamu memang sudah kenal dekat atau mungkin kamu di sini sekedar say hey aja, tapi kayak ada energi kamu tuh sudah ketemu sebenarnya. Dia ada di sekitar kamu, di radar kamu. Tapi juga ada kemungkinan bahwa kamu dan dia belum ketemu, karena bagaimanapun juga ini reading general ya. Tapi sebagian udah ketemu sih. Bahkan mungkin dia sudah jatuh cinta sama kamu. Cuma kamunya mungkin yang belum terkoneksi atau mungkin belum seyakin itu mengenai kehadiran dia di hidup kamu. Yes, di sini kalau memang sebelumnya pernah ada situasi yang gak enak tentang past life atau mungkin tentang masa kecil kamu, masa remaja kamu, masa muda kamu, maka di sini hal terbaik untuk menarik energi jodoh kamu adalah pemaafan. Maafkan dan belajar. Memaafkan siapa, Kak? Diri kamu sendiri, mungkin orang tua, mungkin mantan-mantan kamu, orang-orang yang pernah abuse kamu atau ngebully kamu di masa sekolah. Jadi itu akan bisa berdampak bagus di kisah cinta kamu yang sekarang dan nanti. Jadi kayak ketenangan hati kamu tuh bisa menarik seseorang yang akan melihat betapa luar biasanya kamu menghadapi semua itu. Dan kalau kamu sudah memaafkan, pemaafan itu energi yang vibrasinya tinggi banget. Kamu kan pingin yang menarik orang yang vibrasinya udah bagus, yang dia tenang, punya pengelolaan emosi yang baik, tenang menghadapi kamu, sabar menghadapi kamu, maka kamu juga vibrasinya harus baik gitu. Dan salah satunya ya pemaafan. Itu sih ya.
Kemudian aku pingin lihat situasi lainnya. Nah, untuk yang kali ini aku akan pakai bantuan apa sih namanya ini? Pouch, ya itulah ya. Aku tidak akan melihat, aku akan memejamkan mata. Aku akan ambil beberapa kartu. I miss you, ya walaupun mungkin nanti kamu dan dia jauh-jauhan, atau bahkan mungkin misalnya pun kamu dan dia sekota, dia sering banget kangen sama kamu. Emang tipikal orang yang sebenarnya nggak kepingin jauh-jauh sama kamu sih kalau aku lihat. Dan kalaupun kamu dan dia sekarang belum ketemu, dia sudah berpikir tentang kamu, kayak jodoh aku lagi ngapain ya, lagi ada di situasi apa ya, apakah kamu sudah selesai dengan segala permasalahan kamu, atau mungkin trauma-trauma kamu, apakah kamu baik-baik saja hidupnya. Itu sangat dia perhatikan gitu, sangat dia rindukan. Aku akan memejamkan mata, langsung beberapa kartu aja lah ya. 1, 2, 3, 4. Apa di sini? Ya kan, aku memikirkan kamu saat ini. Nih aku baru aja jelaskan beberapa detik yang lalu. Iya, dia mikirin kamu. Entah kamu dan dia sudah kenal atau bahkan belum, pokoknya mikirin kamu. Kamu mengajarkan kepadaku apa arti cinta yang sebenarnya. Jadi di sini bisa aja dia yang mengajarkan kepada kamu, atau nanti kamu yang akan mengajarkan kepada dia dengan sendirinya makna cinta yang sebenar-benarnya, sesuai dengan versi kamu dan dia. Karena setiap pasangan punya makna yang berbeda, tapi ini makna tentang kamu dan dia. Aku ingin ini menjadi bagus ketika aku kembali kepada kamu. Ini ada dua kemungkinan. Pertama, bisa aja ini adalah orang yang emang sudah kamu kenal, yang gak pernah ada hubungan cinta, atau mungkin memang ini mantannya kamu. Kalau dia mantan kamu, berarti dia kembali kepada kamu dengan kondisi yang jauh-jauh lebih baik. Itu yang harus kamu garis bawahi ya. Dan di sini kemungkinan keduanya adalah bisa aja dia di sini lagi di luar kota, luar negeri gitu loh. Jadi ketika dia kembali bertemu dengan kamu, dia pingin situasinya tetap bagus, bakal lebih bagus kayak gitu. Kemudian kartu lainnya, aku nggak bisa di sekitar kamu saat ini. Jadi memang dua kemungkinan juga, dia belum bisa menyatakan cintanya kepada kamu walaupun dia sudah bisa memantau kamu di sehari-harinya. Atau yang kedua, dia memang masih beda kota atau beda negara sama kamu. Jadi secara fisik emang belum ketemu. Tapi tenang aja, namanya jodoh. Jodoh pasti ketemu gitu ya. Dan sekarang aku mau lihat ciri-ciri dia yang lainnya. Aku akan ambil beberapa kartu, aku tidak akan melihat ya. 10 kartu kurang lebih. Maret. Sekarang Maret ya. Jadi ini bisa menjadi tanda yang bagus ya. Jadi ini bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia. Bulan pertemuan, kelahiran, bulan jadian gitu misalnya. Iya, dia di sini kalau misalnya ketemu sama kamu pingin sekali mengabadikan momen-momennya di dalam bentuk video, dalam bentuk foto kayak gitu. Di sini bisa aja kamu dan dia akan punya momen hujanan, atau mungkin kena hujan, atau mungkin ketemunya di saat hujan gitu ya. Ya sekarang masih musim hujan, mudah-mudahan nggak jauh-jauh lah ya. Dia suka nonton film, terutama di bioskop. Jadi kalau misalnya memang kamu juga suka nonton film, kamu bisa sangat happy nemenin dia. Di sini kulitnya agak sedikit gelap, matanya gelap, rambutnya gelap, atau ikal atau keriting gitu kelihatannya ya. Kemudian yang lainnya, dia suka main game, tapi ini hanya untuk mengisi waktu senggangnya dia, bukan menjadi hal utama gitu loh. Jadi dia tetap bekerja keras, tapi juga daripada dia keluar mabok-mabokan, dia lebih suka main game aja udah gitu. Iya, ini hubungan cinta yang akan membawa banyak perubahan besar di kamu, perubahan besar di dia. Dan di sini kalau aku lihat sekarang kondisi dia sedang meningkatkan perekonomian atau finansialnya dia. Jadi makanya dia sangat bekerja keras. Makanya mungkin kalau misalnya kamu dan dia LDR, atau mungkin dia nggak bisa 24 jam buat kamu, salah satu impiannya tuh ini. Dan ini logis ya, realistis. Di sini bisa aja kemungkinannya dia pernah menikah sebelumnya, kemudian sudah bercerai, dan dia sudah pulih sehingga dia nanti akan bersama dengan kamu. Kemungkinannya ya, ini tidak untuk semua orang, tapi sebagian ada yang kondisinya seperti itu. Dan iya, kalau aku lihat di sini dia suka dengan anak-anak. Jadi aku nggak tahu kamu apakah punya rencana ingin punya anak setelah menikah dengan dia atau gimana, tapi dia di sini pingin punya anak sih. Atau kalau memang dia pernah menikah sebelumnya, kelihatannya dia sudah punya anak gitu kelihatannya. Tapi kalau dia single, belum pernah menikah, ya dia pingin menjadi ayah, pingin menjadi ibu gitu. Kemudian di sini zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Virgo, Libra, Aquarius, Cancer, Sagittarius, Scorpio.
Lalu di sini unsur nama kamu atau dia bisa P, O, Y, K, L, U, D, V, T, M, I, A. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 6, 28, 20, 30, 4, 21, 31, 1, 8, 5, 12, dan 26. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai jodoh yang akan datang di masa depan kamu. Semoga ada banyak hal positif yang bisa kamu klaim energinya. Kalau kamu butuh yang lebih detail khusus buat kamu, silakan personal reading di nomor yang ada di bawah. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang. Hai teman-teman yang memilih gambar kedua, akan aku lihatkan di sini buat kamu tentang jodoh kamu di masa depan, dia akan seperti apa. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang akan aku mulai aja di sini ya. Seperti apakah jodoh terindahnya kamu? Bayangkan situasinya, aku akan shuffle kartunya, apakah situasi itu akan kamu dapatkan, apakah bagaimana. Oke, kita lihat ya. Ada Four of Cups, Five of Wands, Page of Swords. Kalau aku lihat di sini kelihatannya gini, ketika awal-awal dia bertemu dengan kamu, atau mungkin juga ini menggambarkan situasi kamu, ada seseorang yang masih dia ingat. Dia tuh kayak entah masih ada kemelekatan dengan mantannya, atau mungkin di sini ada seseorang yang memang dia tuju tapi belum bisa dia dapatkan. Itu situasinya. Dan di sini di saat yang bersamaan dia ketemu sama kamu. Dia kayak mungkin kenalan atau mungkin mulai ngobrol, mulai dekat dan sebagainya. Sehingga ada tuh kayak pertengkaran antara logika dan hatinya dia. Aduh, aku ini sebenarnya masih ada perasaan atau kemelekatan dengan si orang lama, tapi ada yang dateng nih, indah juga, cantik juga, berpotensi juga, aku nyaman sama dia, aku harus gimana? Nah itu situasi yang sangat dihadapi. Jadi mungkin di awal-awal kenal, ini mungkin bukan cinta pandangan pertama yang langsung jadian, tapi ini momen dimana dia cukup berpikir panjang mengenai arti hadir kamu di hidupnya dia. Tapi tentu saja karena ini judulnya adalah jodoh, ya kemungkinan dia besarnya memilih kamu. Tapi di sini bagi dia itu kayak agak panjang gitu loh waktunya. Makanya di sini kalau kamu berharap ketika kamu kenal dengan seseorang dan dia langsung jadian sama kamu, sepertinya di kasus kamu enggak, kayak butuh waktu panjang. Yang mana sebenarnya bagus ya. Berarti dia di sini pertimbangannya banyak. Dan di sini dia juga harus melihat apa hal indah tentang kamu yang pada akhirnya mengalahkan kemelekatan dia. Gitu. Jadi kamu bisa aku bilang patut bangga sih dengan diri kamu. Dan dia di sini dia mempertimbangkan, dia di sini kayak mencari tahu banyak tentang kamu. Dia menjadi detektif gitu loh di kisah kamu dan dia. Dan di sini dia melihat tentang mungkin mencari informasi dari sosial media kamu, mungkin tentang masa lalu kamu, pokoknya hal-hal detail tentang kamu, apa yang kamu suka, apa impian kamu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah, bagaimana emosional kamu, dan pada akhirnya ya dia nyamannya ya sama kamu gitu loh di sini. Jadi ya untuk kasus kamu dan jodoh kamu sepertinya kamu harus lebih sabar lah gitu. Tapi ya bagus sih daripada dia memaksakan bareng kamu tapi hatinya masih ketinggalan di orang lama gitu kan, lebih baik begini ya gitu sih. Jadi kamu doakan aja semoga dia bisa mendapatkan keputusan terbaik gitu loh di sini. Yes, pada akhirnya kalau aku lihat dia nanti akan jadi perhatiannya kepada kamu, mulai ngobrol yang lebih dalam, lebih intens, lebih bucin, lebih manis gitu sama kamu. Kayak hatinya sudah mulai berdebar-debar ketika sama kamu dan mulai melepas energi orang lama. Gitu sih yang bisa aku lihat di sini. Dan iya, dia mulai mengimajinasikan kamu, mulai memikirkan kamu di keseharian dia. Kamu lagi ngapain? Kamu apakah baik-baik aja? Tiba-tiba dia, kok aku kangen banget ya sama kamu. Kok tiba-tiba aku pingin tahu ya kabar kamu secepat-cepatnya. Kok kayaknya aku pingin kamu tuh bisa aku reach gitu, bisa aku peluk, bisa aku lindungi kayak gitu-gitu. Itu energinya yang dia rasakan tentang kamu. Yes, di sini kalau aku lihat memang dia pertimbangannya cukup banyak ya mengenai kamu, kayak bener nggak ya yang terbaik. Terutama kalau misalnya sebelumnya dia pernah ada pengalaman yang buruk lah tentang kisah cinta. Berarti kan dia belajar kayak iya nggak ya dengan dia, kayak dia tuh
Dia tahu bahwa kamu tuh indah, bahwa kamu tuh menarik, tapi dia juga nggak mau menyakiti kamu karena kayak bener nggak ya aku sudah sembuh, bener nggak ya aku sudah melepas kemelekatan atau aku sudah bisa melepas si orang lama gitu. Karena ya sebenarnya dia nggak mau kayak menyakiti kamu sih, intinya lebih ke itu. Tapi yang bisa aku lihat di hubungan kamu dan dia malah keluarnya kartu Four of Wands. Jadi dari kebimbangannya dia, pada akhirnya dia menemukan satu jawaban bahwa memang kamulah orangnya, bahwa memang kamulah orang yang sudah dia doakan sejak lama, yang sudah dia tunggu-tunggu, yang memang pingin bersama dengan dia, kamu dan dia tuh bisa belajar bersama, berkembang, kompak berdua gitu sih. Dan entah kenapa dia tuh ngerasa memang awal-awal dia masih melekat ya ke orang lama, tapi dia semakin memahami bahwa nggak ada yang bisa dia, mungkin si orang lama ini orang yang dia inginkan, tapi dia nggak melihat ada masa depan di orang ini. Nah ketika ketemu sama kamu, dia melihat bahwa akhirnya kamulah yang memang dia inginkan, yang sudah lama dia afirmasikan, dia bayangkan gitu ya, sekaligus memang orang yang dia inginkan hadir di masa depan dia. Dia merasa dengan kamu tuh dia yakin bisa bekerja sama dengan baik, kompak, saling membantu, saling meminimalkan drama, saling mencintai udah pasti ya, saling setia gitu loh. Ya, di sini kamunya bahagia dan dia pun juga melihatnya kepada kamu. Dan dia benar-benar sudah melepas yang lama-lama kayak kamulah orangnya, aku akan berpegangan sama kamu. Kita akan memulai kisah cinta dengan lebih indah. Jadi di sini memang cukup panjang sampai ke titik ini, sampai dia nikah yuk gitu. Tapi ya sangat layak karena kamu bisa melihat ini kartunya kayak gloomy, kayak sedih gitu ya. Tapi kalau endingnya seindah ini, aku rasa worth it buat kamu jalani gitu ya. Kemudian aku pengen lihat kartu-kartu lainnya. Apa nih pesannya buat kamu tentang hubungan bersama dengan dia? Terlalu banyak, aku shuffle lagi. Dia sering, iya kan, aku tadi bilang dia ada kemungkinan ketika sedang menyelidiki kamu ini, dia nih stalking sosial media kamu. Dan kalau misalnya kamu dan dia sudah cukup lama kenal gitu ya, dia sering banyak bernostalgia mengenai betapa indah pengalaman dia bersama dengan kamu. Dia nggak harus mantan kamu, tapi bisa aja teman sekolah yang dia mengingat-ingat, iya ya dulu waktu sekolah kayaknya kamu tuh baik, nggak aneh-aneh, pinter, cantik gitu-gitu sih. Dan dia di sini ya seperti aku bilang tadi mulai merasakan kangen sama kamu, kayak dia bahkan nggak menyadari kayak kok bisa ya aku kangen sama kamu, kok bisa ya aku begini begitu gitu, mulai memikirkan kamu, mulai mengimajinasikan dan sebagainya. Itu energinya dia di sini. Jadi ya mulai jatuh cintanya awal mulanya ya dari scroll gitu. Jadi ya nggak ada salahnya kamu mulai sekarang kayak pilih-pilih lah apa yang kamu posting gitu-gitu. Karena dia akan melihat betapa bagaimana cara kamu mengendalikan emosi dan bagaimana pengelolaan apa ya, kalau kamu lagi ada masalah itu dari sosial media. Jangan terlalu banyak drama di sosial media. Runaway, takut dicintai, takut terluka lagi, takut dapat tanggung jawab. Nah, dia di sini ada pergolakan juga. Ini kan pernikahan ya, atau mungkin hubungan yang benar-benar serius. Nah, di masa selain dia di sini melepas kemelekatan dengan orang lama, dia di sini juga belajar kayak, terutama kalau dia laki-laki ya, aku siap nggak ya dengan tanggung jawab sebesar ini? Aku siap nggak ya untuk membersamai seorang perempuan, anak perempuan seseorang yang nanti bahagianya tanggung jawabku, keamanannya tanggung jawabku, finansialnya tanggung jawabku. Nanti kalau kami punya anak, bertambah lagi tanggung jawab saya. Apakah saya kuat? Apakah saya mampu gitu? Nah, dia dalam kondisi seperti itu, makanya di sini dia butuh dukungan dari kamu, gitu sih. Tapi pada akhirnya kalau dia bisa sih di sini untuk bisa, karena di sini dia kan lagi kacau ya. Makanya di sini dia kayak bisa nggak ya gitu. Tapi aku rasa setelah bersama dengan kamu dan kamu dengan jelas mengatakan, aku tuh berharap pernikahan yang seperti ini. Kalau aku punya suami, aku ya berharap suami aku yang akan ngasih provide gitu di finansial, di kesehatanku dan di sebagainya. Kamu harus jelas ngasih tahu ke dia supaya dia ngerti tanggung jawab dia tuh apa ketika dia serius sama kamu gitu. Itu ya, itu penting. Terutama kalau kamu ngeliat kayak bisa nggak ya dia bertanggung jawab gitu-gitu. Ya, kemudian di sini ada ask for help. Aku nggak tahu di sini apa yang pernah terjadi di kisah kamu atau mungkin pengalaman masa kecil, masa remaja kamu. Tapi kalau memang kamu dulu pernah di abuse gitu ya,
ada tindak kekerasan secara seksual, emosional, atau fisik, dan kamu ngerasa ini membebani kamu, kamu silakan konsultasikan kepada orang yang memang mampu di bidangnya, entah psikolog, psikiater, kayak gitu. Karena ini akan berdampak besar di hubungan kamu dan dia. Kalau kamu belum selesai dengan itu semua, takutnya akan membuat kamu jadi merasa nggak nyaman dengan dia, takut terulang kembali polanya gitu-gitu. Ya, jadi sebisa mungkin kamu selesaikan dulu poin ini. Kemudian hal-hal lainnya, free space. Kalau sekarang memang dia belum bisa hadir buat kamu, berarti memang ada pembelajaran yang semesta tuh pingin kamu belajar dulu, selesai dulu traumanya kamu, belum melepas kemelekatannya dengan seseorang. Jadi sebenarnya kelihatannya kamu dan dia masih sedang dikasih waktu untuk selesai dengan urusan-urusan seperti itu sebelum nanti kamu dan dia benar-benar serius di satu tujuan yang sama. Dia sedang melepas kemelekatan, kamu pun juga sepertinya harus melepas kemelekatan kamu, entah tentang mantan atau mungkin orang yang atau crush kamu yang kamu inginkan tapi dia nggak bisa hadir buat kamu, atau mungkin kamu tahu dia sudah punya pacar, maka lepaskan. Ketika seseorang itu belum bisa datang buat kamu, berarti memang bukan dia orangnya, bukan dia jodoh kamu. Dan mungkin orang yang tidak tepat itu masih ada di sekitar kamu, ada di radarnya kamu, maka coba lepaskan. Jangan kalau dia menghubungi kamu, ya kamu jangan kayak ngasih harapan gitu loh dengan orang yang kamu tahu bahwa dia nggak tepat buat kamu. Supaya kenapa? Supaya jodoh kamu nanti bisa hadir buat kamu. Karena kalau di hati kamu masih penuh dengan orang-orang lama, masih penuh dengan harapan-harapan kamu kepada crush kamu, ya dia akan susah buat masuk ke hidup kamu. Jadi di sini release your ex, lepaskan mantan kamu, lepaskan crush kamu yang kamu mungkin sudah punya intuisi bahwa dia nggak bisa bersama dengan kamu gitu. Ini yang memilih gambar kedua agak sedikit lebih kompleks ya, tapi aku yakin kamu dan dia bisa kok di sini karena ya endingnya bagus gitu. Jadi memang ini butuh perjuangan baik ke diri kamu sendiri dulu sekarang dan nanti bersama dengan dia gitu. Nah, kalau kamu bertanya-tanya kenapa sih kak kok dia bisa jatuh cinta ke aku, apa sih hal terindah tentang aku yang aku bahkan nggak sadar gitu ya, mungkin kamunya masih pesimis tentang diri kamu, maka akan aku lihat di sini apa yang membuat dia yakin memilih kamu. Mata kamu cantik. Jadi awal mula kenapa dia jatuh cinta sama kamu dari fisik, memang dari mata kamu. Mata itu nggak cuma tentang bentuknya ya, tapi juga pancaran di mata kamu. Karena aku percaya mata tuh jendela hati. Kalau hati kamu baik, terpancar dari mata kamu. Kalau kamu percaya diri, akan terpancar dari mata kamu. Kalau kamu benar-benar mencintai hidup dan diri kamu, akan terpancar dari mata kamu. Jadi tugas kamu ya percaya diri dengan pas, happy dengan kehidupan kamu, dan full maksimal mencintai diri kamu. Karena pancarannya akan terlihat jelas di mata kamu gitu. Kamu seperti kue keberuntungan ya, memberikan banyak hal-hal manis di hidupnya dia, dan dia merasa sangat beruntung kenal sama kamu. Dia merasa bahwa dengan ketemu dengan kamu tuh nggak meminta dia, nggak memaksa dia untuk berubah, nggak memaksa dia untuk kamu pokoknya bertanggung jawab ya, kamu pokoknya harus punya gaji sekian ya, enggak. Kamu nggak perlu teriak-teriak ke dia, tapi dia langsung mengerti. Orang semanis kamu dan sebaik kamu maka layak untuk mendapatkan situasi yang terbaik dari dia. Maka dia akan mengusahakan menjadi orang, terutama kalau dia laki-laki ya, bertanggung jawab, ngasih kenyamanan finansial, menjaga keamanan kamu, setia dan sebagainya. Karena bagi dia nggak gampang mendapatkan fortune cookies ya sebaik kamu gitu. Jadi dia nggak akan buang-buang waktu untuk hal yang sudah harus dia relakan. Ya dia akan langsung menyeriusi kamu gitu. Kamu punya gaya berpakaian kamu, fashionnya kamu tuh bagi dia bagus. Entah di sini kamu pakai hijab ataupun tidak, atau mungkin kamu punya gaya unik kamu, ya itu yang membuat dia suka. Kalau kamu suka pakai dress gitu ya, dia suka, emang sukanya cewek-cewek yang pakai dress gitu. Kamunya yang cantik, bersih, rapi, wangi, itu sih. Bagi dia tidak memalukan ketika menggandeng tangan kamu, entah itu jalan-jalan di mall, atau ketika dia ngajak kamu ke pernikahan keluarga dia, mungkin sepupunya menikah, dia menggandeng kamu kayak, kamu cantik banget sayang gitu, karena kamu berpakaian dengan pantas, bermake up yang cantik gitu, wangi, indah dilihat gitu. Dia menghargai effortnya kamu. Kemudian keberanian kamu ya,
Dan di sini ketangguhan kamu, konsistennya kamu menyelesaikan sebuah project atau pekerjaan atau mungkin kuliah kamu. Mungkin di sini kalau dia bisa udah semakin dekat sama kamu ya, kayak oh ternyata kamu setangguh itu ya menyelesaikan kuliah kamu. Kamu secapek itu dengan pekerjaan kamu, tapi kamu tetap konsisten, tetap semangat, tetap optimis. Itu yang dia lihat bahwa oh kamu seluar biasa itu, dan kayak dia tuh pengen memeluk kamu gitu loh. Kamu capai ya hari ini, sini aku peluk gitu. Itu sih makanya dengan kamu yang setangguh itu juga dia terpacu juga semangatnya untuk aku juga pasti bisa gitu, seperti kamu. Kemudian situasi lain tentang hubungan kamu dan dia, coba aku lihat di sini apa aja situasinya yang bisa kamu ingat ya. Bebaskan diri kamu. Ini antara kamu dan dia sepertinya memang jadi gini, kamu jangan merasa kak aku tuh sudah umur 30 misalnya, atau mungkin di atas 30, kenapa ya kak aku kok belum bertemu dengan jodoh aku, kenapa kok selalu pola yang buruk berulang-berulang. Kamu diminta membebaskan diri kamu, termasuk jodoh kamu. Pembelajarannya sama, membebaskan diri dari ekspektasi berlebih, kemelekatan terutama, dan trauma-trauma yang masih ada. Jadi ini Tuhan baik sama kamu, jadi jangan bilang gagal. Kamu tidak gagal. Apakah aku gagal kak sebagai manusia gitu ya, belum menikah di usia sekarang? Tidak gagal. Tapi Tuhan ngasih saya waktu untuk belajar. Tuhan ngasih kesempatan saya untuk belajar menjadi versi terbaik diri saya. Gitu. Dan di sini memang lebih baik kamu melepas segala perasaan yang gak enak, kecewa, dendam, kemelekatan, trauma sebelum kamu bertemu dengan dia. Dia pun juga sama gitu di sini. Jadi yang bisa mengontrol hidup kamu sendiri. Apakah kamu akan terus membenam diri kamu dalam situasi yang gak enak, memenjarakan diri kamu di situasi yang gak enak, atau kamu membebaskan diri kamu untuk seseorang yang nanti juga sudah selesai dengan segala pembelajarannya dia. Jadi kalau kamu ingin bebas, kamu harus berani. Kadang memang harus berani gitu. Beraninya di sini berani dalam good way ya, dengan cara yang baik gitu. Keep an open mind. Jadi kelihatannya di sini soulmate kamu, jodohnya kamu, kelihatannya punya tipe yang agak beda dengan tipe yang selama ini kamu impikan. Jadi mungkin kamu suka dengan cowok-cowok yang mungkin bad boy gitu ya, atau mungkin cowok-cowok yang nerd, yang kutu buku. Nah, kelihatannya agak beda. Jadi kalau kamu suka dengan cowok-cowok bad boy, nanti yang datang adalah cowok yang kalem, yang lembut kata-katanya, tapi memang dia yang terbaik buat kamu gitu loh. Jadi mulai sekarang lebih baik afirmasikan karakter. Aku seringkali bilang di klien-klien aku, afirmasikan karakter. Tuhan bersamakanlah saya dengan laki-laki yang apa? Bertanggung jawab, bekerja keras, loyal sama saya, sabar menghadapi saya, tidak merokok mungkin, punya kesehatan yang bagus, menjaga dirinya dengan baik, dan setia dan kompak, dan pokoknya afirmasikan karakter. Fisik boleh, tapi utamakan karakter dulu gitu di sini. Jadi dia beda dengan ekspektasi kamu, tapi somehow lebih baik gitu loh di sini. Jadi jangan tertutup mindset kamu bahwa dia nggak seperti yang aku mau gitu, dia nggak seganteng mantan aku gitu. Coba kenali dulu cara dia ngobrol sama kamu, emosionalnya terjaga ataukah dia gampang marah gitu. Coba kenali dulu. Kamu baru akan bisa klik kalau kamu ngobrol panjang sama dia, dan dia pun juga butuh situasi yang sama tentang kamu. Makanya kenapa di sini dia kayak kok bisa ya aku jatuh cinta sama kamu, bahkan pingin seriusnya sama kamu, padahal awal-awalnya aku masih melekat dengan si orang itu gitu. Ya. Kemudian iya, kamu akan bisa merasakan feeling atau intuisi kamu kayak dialah orangnya. Semakin hari semakin romantis, semakin hari semakin manis, semakin hari semakin bisa mengeksplorasi perasaan-perasaan yang tumbuh di antara kamu dan dia. Perasaan yang semakin nyaman, bahwa ketika bersama dengan dia kamu ngerasa aman dan terjaga dan nyaman gitu. Jadi kalau sebelumnya nih pernah ada kamunya di abuse ya, kayak kekerasan, nah bersama dengan dia kamu akan ngerasa oh kayak gini ya rasanya dicintai, dengan kelembutan, dengan kesabaran, dengan cinta tuh seperti ini gitu. Dan sekali lagi kamu layak untuk situasi ini, ya. Kemudian, ya kamu di sini layak dicintai. Ini kartu yang tadi juga sama keluar di nomor 1. Jadi kamu di sini harus yakin kalau kamu layak dicintai, kamu lovable, kamu luar biasa, kamu mempesona, kamu layak mendapatkan orang sebaik dia. Sama-sama berjuang dengan tujuan yang sama, saling lebih baik lagi kayak gitu.
so far energi yang bisa kulihat. Kemudian aku akan ambil 5 kartu ya, dengan cara yang berbeda, bukan dengan shuffle karena ini banyak banget, nggak cukup di tangan aku, jadi aku akan merem. Aku akan ambil 5 kartu. Oke, 1, 2, 3, 4, oke 5. Kamu adalah hal terbaik yang datang kepadaku. Kamu adalah hal terbaik yang benar-benar bisa hadir di hidup aku. Makanya di sini kamu tuh seperti hadiah besar gitu loh, kayak uang kaget atau mungkin hadiah surprise gitu dari semesta. Dan semoga kamu juga merasakan perasaan yang sama ketika dia hadir dan serius dengan tujuan masa depannya bersama dengan kamu. Kayak, oh aku bisa ya kak, ternyata dicintai gitu. Jadi ini sangat bisa kamu rasakan. Jadi mulai afirmasi, mulai doakan, Tuhan pasti bisa gitu. Ya. Ini untuk yang terbaik. Jadi memang di sini jalan kamu menuju dia memang mungkin lebih butuh waktu dibanding teman-teman kamu yang mungkin udah nikah, udah punya anak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini untuk kebaikan kamu dan dia, dan kebaikan hubungan kamu di masa depan nanti. Jadi sekali lagi jangan bilang gagal atau aku nggak berguna, tapi Tuhan ngasih saya waktu untuk belajar dan mengeluarkan potensi terbaik saya sebelum saya bertemu dengan dia. Dan di sini kamu mungkin pernah melakukan kesalahan, dia pun juga sama. Tapi yang terpenting adalah maafkan diri kamu dan jangan ulangi kesalahannya. Itu yang terpenting. Jadi bukan tentang betapa bodohnya kamu dulu, tapi seberapa bangkit kamu sekarang dan mengusahakan menjadi versi yang lebih baik. Aku pun juga pernah bodoh di masa lalu ya, melakukan hal-hal yang sekarang aku sesali, tapi ya memaafkan diri sendiri penting dan jangan diulangi lagi kayak gitu. Ini semua nyata, jadi semua ini bisa menjadi kenyataan kamu kalau kamu percaya. Jadi mulai percaya bahwa situasi ini akan datang kepada kamu. Kamu punya jiwa yang sangat indah, sangat cantik, bagi dia seperti itu. Dan kamu harus yakin. Jadi di sini kebaikan hati kamu, cintanya kamu yang punya energi feminin, ketenangan hati kamu, kesabaran kamu bisa memaknai hidup kamu seperti itu sih, ya. Kemudian aku mau lihat di sini ciri-ciri lain tentang dia. Aku di sini tidak akan melihat juga ya. Oke. Kelihatannya dia suka masak atau mungkin dia punya bisnis kuliner. Jago masak kelihatannya memang. Desember bisa menjadi bulan penting, bulan kelahiran, pertemuan, mungkin pernikahan juga bisa gitu ya, aminin. Dia suka pakai baju-baju yang lebih warnanya ke putih atau bahkan hitam gitu, nggak terlalu suka yang warna-warni. Kemudian bisa aja di sini pertemuan kamu dan dia dari Zoom meeting atau mungkin nanti kamu dan dia beda kota, beda negara, sehingga mungkin seringnya tuh video call, Zoom meeting, atau mungkin kamu dan dia sebenarnya ada di lingkungan pekerjaan yang sama. Seperti itu juga bisa. Kelihatannya dia ekstrovert. Kelihatannya ekstrovert ya. Kelihatannya pakai kacamata. Sangat cerdas, sangat spiritual, sangat bijaksana. Kemungkinan dia jiwa tua, alias sudah beberapa kali reinkarnasi. Kalau kamu percaya dengan reinkarnasi, di sini juga ada kemungkinan kamu dan dia akan punya pengalaman atau kenangan yang berhubungan dengan hujan. Di sini juga kelihatannya emang punya bisnis kuliner ya, atau mungkin dia tuh punya impian suatu saat pengen buka bisnis kuliner gitu. Di sini mungkin dia memelihara ikan atau hewan lainnya dan dia sangat terampil memelihara hewan tersebut dengan sangat baik gitu ya. Kemudian zodiak kamu atau dia, sebentar. Ini Sun, Moon, Rising bisa. Aku tadi udah shuffle. Gemini, Taurus, Leo, Pisces, Capricorn, Aries. Kemudian unsur nama kamu dan dia ada H, P, C, R, L, B, N, F, S, G, A, X. Ini bisa mantan kamu. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia ini bisa 29, 18, 10, 13, 2, 17, 9, 19, 5, 23, dan 22. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai jodoh yang akan datang di masa depan kamu. Semoga ada banyak hal positif yang bisa kamu klaim energinya. Kalau kamu butuh reading yang lebih detail dan jelas khusus untuk kamu, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan seperti biasa, terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.